Di tengah ramainya kota Palembang, berdirilah sebuah bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu perjalanan peradaban dan kerajaan masa lalu. Museum Sultan Mahmud Badarudin II lahir sebagai ruang penyimpanan memori, tempat budaya, perjuangan, dan identitas Palembang terjaga hingga kini. Dari peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam hingga jejak kolonialisme, setiap sudut museum ini mengajak kita menelusuri kisah sejarah yang membentuk kota pempek yang kita kenal hari ini. Museum Sultan Mahmud Badarudin II terletak di Palembang dan merupakan bekas istana Kesultanan Palembang Darussalam. Museum ini menyimpan berbagai koleksi sejarah, budaya, dan peninggalan Kesultanan Palembang, termasuk artefak kerajaan, senjata, naskah, dan benda budaya Melayu Palembang. Kami memilih Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini karena menjadi pusat pelestarian kebudayaan Palembang dan kebudayaan Melayu di Sumatera Selatan yang memiliki nilai edukatif dan kebudayaan yang tinggi. Kaitan Museum Mahmud Badarudin II dengan Islam dan peradaban Melayu adalah sangat erat kaitannya, karena Kerajaan Darussalam adalah kerajaan Islam. Museum Sultan Mahmud Badarudin II adalah bangunan peninggalan kolonial Belanda yang berdiri di bekas keraton Kesultanan Palembang. Bangunan ini diresmikan sebagai museum pada tahun 1984 untuk melestarikan sejarah dan budaya Palembang serta mengenang Sultan Mahmud Badarudin II. Dan di sini terdapat dua arca, yaitu Arca Awal Okkiteswara dan Arca Buddha. Arca Awal Okkiteswara adalah Bodhisattva Walas Asih, sangat penting dalam aliran Buddha Mahayana. Ia dipuja sebagai pelindung makhluk hidup dan penolong dari penderitaan. Sedangkan Arca Buddha adalah patung menggambarkan Siddhartha Gautama atau Buddha sebagai tokoh pencerahan dalam agama Buddha. Adapun Masjid Agung Palembang sebagai tempat peribadatan umat Islam sekaligus pelengkap sebuah kota kerajaan yang bercorak Islam. Dibangunlah Masjid Agung Palembang di masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikromo. Peletakan batu pertamanya dilaksanakan pada tanggal 1 Jumadil Akhir 1151 Hijriah atau 1738 Masehi, dan peresmian pemakaiannya dilakukan pada tanggal 28 Jumadil Akhir 1161 Hijriah atau 26 Mei 1748 Masehi. Di dalam museum ada sejumlah prasasti replika yang sangat penting dalam sejarah Nusantara, terutama cerita besar Kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan maritim kuat yang pernah menguasai kawasan Asia Tenggara dari abad ke-7 sampai abad ke-13. Pada masa kolonial, Sungai Musi adalah jalur perdagangan utama. Tak jarang, barang-barang pecah belah seperti botol kaca, guci, dan tembikar terjatuh ke sungai akibat pergerakan kapal atau badai, kemudian tertimbun lumpur selama puluhan atau ratusan tahun. Jembatan Ampera sendiri dibangun pada tahun 1960 sebagai penghubung antara dua sisi kota Palembang yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Ia menjadi simbol persatuan wilayah, kemajuan, dan perubahan era modern di kota ini. Guci-guci ini menjadi bukti kuat aktivitas perdagangan dan hubungan budaya Palembang pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, terutama dengan perdagangan asing seperti Tiongkok dan Asia Tenggara. Pada masa itu, guci digunakan sebagai wadah penyimpanan air, bahan makanan, maupun barang berharga. Rumah Limas ditampilkan sebagai rumah adat khas Palembang yang bercerminkan tata kehidupan dan adat istiadat masyarakat Melayu. Bentuknya rumah panggung bertingkat, melambangkan tingkat sosial dan sopan santun dalam pergaulan. Meja dan kursi kayu ukir khas Palembang yang digunakan untuk menerima tamu, musyawarah, dan adat-adat, menunjukkan kehormatan, kesopanan, serta nilai kebersamaan dalam budaya Palembang. Baju pengantin seperti aisan gede didominasi warna merah dan emas yang melambangkan kemuliaan, kebahagiaan, dan kejayaan. Pelaminannya dibuat menyerupai singgasana raja karena pengantin dianggap sebagai raja dan ratu sehari. Hiasan emas dan kain songket melambangkan doa agar rumah tangga hidup makmur dan harmonis. Ini yang ada di depan gitu nih adalah Museum
Museum Sultan Mahmud Badarudin ini dibuat nama museumnya dengan nama Sultan Mahmud Badarudin karena ini adalah peninggalan dari Raja Palembang Darussalam, yaitu Sultan Mahmud Badarudin II. Museum SMB ya, Sultan Mahmud Badarudin II disebut dengan Museum Sultan Mahmud Badarudin II sepengetahuan kami ya karena museum ini banyak peninggalan dari sejarah Sultan Mahmud Badarudin II, Raja Sultan Mahmud Badarudin. Peninggalan sejarah yang ada di dalam Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini banyak nian, terutama ya banyak di bidang-bidang peralatan tempur gitu kan, peralatan tempur yang dipakai oleh Sultan Mahmud Badarudin II pada saat melawan penjajah Belanda. Kalau yang menarik sih sebenarnya seluruhnya menarik, mulai dari peralatan senjataan perang, pakaian adat yang dipakai, pakaian kebesaran dari Sultan, dan peninggalan lainnya yang tentunya banyak nilai sejarahnya di sini.